Kita akan mempelajari beberapa ayat dalam Alkitab yang dipakai oleh kaum penganut kehendak bebas atau kebebasan memilih dalam mempertahankan iman mereka tentang Allah, memberi kebebasan memilih atau kehendak bebas, ataukah Allah sudah menentukan segalanya. Kita lihat pertama kali di dalam kitab Kejadian ayat 2 ayat 16-17, di mana saat itu Allah memberi kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat, atau mereka binasa. Mereka dilarang memakan itu. Kalau mereka tidak makan, maka mereka akan hidup kekal dengan kebaikan. Akibat mereka akhirnya memilih untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, berarti mereka sudah jatuh dalam dosa, dan dosa itu berakibat kepada anak-anak mereka. Di antaranya Kain yang berdosa membunuh Habel. Nah, dan terjadilah kejahatan di semua tempat di muka bumi ini. Nah, di sini kita melihat realitas atau kenyataan dari kebebasan memilih. Di dalam Ulangan 7 ayat 12-13 dikatakan bahwa bila mereka memegang perintah Tuhan dan setia padanya, maka Tuhan akan memenuhi janji setianya yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebaliknya bila tidak demikian, jadi mereka dibuat kaya dan sebagainya dengan segala macam kekayaan, berkat-berkat yang berlimpah, bila mereka mengikuti firman Tuhan dan Tuhan. Bagaimana dengan Yosua 24 ayat 14-15? Di situ dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah dari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diam ini. Nah, dilanjutkan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu kata Yosua, dia memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Sedangkan pada orang Israel diberi kebebasan memilih Allah atau ilah lain. Bagaimana? Di dalam Mazmur 81. Mazmur 81 ayat 12-15. Mazmur 81. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Karena umat Israel tidak mau mendengar Tuhan, hanya mendengar isi hatinya sendiri, maka Tuhan melepaskan mereka dengan segala kejahatan mereka, oleh karena mereka sudah memilih. Bagaimana dengan di kitab Yesaya 66 ayat 4? Dikatakan di sini bahwa demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Nah, di sini jelas. Oleh karena bangsa Israel sudah memilih untuk tidak mengikuti Tuhan, maka dia dibiarkan di dalam penderitaan. Karena dipanggil tidak ada yang menjawab, dan mereka lebih suka melakukan yang jahat daripada yang dikehendaki Allah. Ini sudah contoh-contoh ayat yang menunjukkan kebebasan memilih atau kehendak bebas.
Bagaimana dengan ayat-ayat Alkitab yang lain? Kita hentikan di sini dulu, karena ayat-ayat yang lain itu dapat diperbandingkan bagaimana Tuhan itu sesungguhnya berkehendak untuk memberikan kebebasan memilih pada manusia. Itu dalam konteks seberapa, lantas di dalam secara keseluruhan kebenaran yang menembus dimensi ruang dan waktu itu yang bagaimana. Yang pasti di sini pada tingkat tertentu kita dapat melakukan kebebasan memilih yang diberikan oleh Tuhan. Tanpa itu kita tidak dikenali sebagai seorang manusia, tetapi robot atau mesin. Bagaimana saudara tentang hal ini? Apakah kita langsung memutuskan bahwa kehendak bebas itu semua ruang dan waktu, atau ke konteks pada hal-hal tertentu? Karena pada ayat-ayat yang lain dikatakan Tuhan sudah menetapkan segalanya.